Dan hari ini sesuai dengan perencanaan di dalam DPA kita ada pers release untuk demam berdarah. Diketahui bahwa demam berdarah, angka insidensi biasanya meningkat di bulan September, Oktober, sampai nanti di bulan Februari sampai Maret, ya. Karena 1-2 hari ini juga kita tahu sudah ada hujan, ya. Setelah kemarin kemarau begitu agak panjang, ya, dan begitu panas. Kita ketahui kenapa kalau sudah ada hujan terus di P2P, terutama di PM, di program DBD itu agak gelisah. Kita ketahui bahwa pada saat si nyamuk menyimpan telurnya dimanapun, ya, di talang air di atas, dimanapun, pada saat tidak ada air dia tidak bisa menetas. Jadi pada saat ada air, hujan, otomatis talang terisi air, ada pengaliran air di sana. Telur-telur dari Aedes aegypti yang disimpan di sana, yang telur ini kalau dalam kondisi panas bisa bertahan sampai 1 tahun. Pada saat ada air, dalam hitungan hari dia bisa menetas dan terus berkembang menjadi larva dan lain sebagainya, dan terus menjadi nyamuk dewasa begitu. Ya, nah makanya kami ambil satu kesempatan ini untuk pers release untuk mengenai DBD, ya. Jadi DBD adalah penyakit menular di daerah tropis, ya, yang disebabkan oleh virus dengue. Dengan vektor penularnya yang kita ketahui adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, ya. Dan DBD ini biasanya menjadi satu masalah kesehatan tidak hanya di negara kita tetapi negara-negara di dunia. Itu biasanya menimbulkan KLB, kejadian luar biasa, ya. Di tahun 2005 setelah dari tahun 1970-80-an lah DBD itu ditemukan di Indonesia. Di tahun 2005 itu ternyata sudah ditemukan di semua provinsi. Ya, 2005 provinsi kita berapa itu? Ya. Nah, di semua sudah ada di wilayah itu. Padahal sebelumnya ada daerah-daerah yang seolah tidak ada kasus begitu, ya. Dan di 2005 ini ditemukan dengan rata-rata kasus 122.676 per tahun. Memang mungkin kalau dibanding yang sekarang ini hanya seperberapanya dan hanya sedikit begitu, ya. Dan kematian per tahunnya sebanyak 1031 kasus. Data yang ada di Kabupaten Sumedang, saya berusaha mengekspos data 5 tahun terakhir. Kita ketahui bahwa DBD ada siklus 5 tahunan itu di sana, ya. Ini mudah-mudahan tahun ini bukan hanya karena alasan pandemi, biasanya karena alasan pandemi, jadi semua program menurun, semua hasil tidak kelihatan begitu, ya. Mudah-mudahan tidak. Ini adalah hasil usaha kita bersama di dalam menekan kasus, menekan angka insidensi dan kematian karena DBD. Jadi disarikan tahun 2017 sampai 2021 sampai bulan Agustus kemarin, ya. Itu kasus tertinggi terdapat di tahun 2020, yaitu sebanyak 707 penderita. Dan yang terendah kita dapatkan di 2017, yaitu di 184 penderita. Saya masih belum bisa menarik kesimpulan kenapa di 2017 kok hanya sedikit. Apa karena saat itu saya baru masuk ke P2P dan DBD takut oleh saya sebagai kabin? Ya. Kalau saya berpikirnya adalah saat itu pencatatan pelaporan masih belum bisa kita bisa kita mampatkan begitu, ya. Teman-teman juga mungkin di lapangan ada kasus tetapi lupa melaporkan atau kasus tidak terdeteksi, ya. Itu alasannya kenapa di 2017 kok hanya 184. Dan kenapa di 2020 itu kok banyak sekali? Nah, ini asumsi kami adalah saat di 2 atau 3 tahun terakhir ini kami sudah mulai
pencatatan pelaporan itu ajeg dalam arti kita di Dinkes, di seksi, di bidang ke puskesmas itu selalu menekankan ada kasus laporkan, jadi tidak ada miss case. Di 2017 mungkin banyak miss case di sana, ya. Tuh. Kemudian yang 2021 sampai bulan Agustus kita mendapatkan kasus 331 penderita, ya. Yang tertinggi, mohon maaf, ada di Puskesmas itu sebanyak 58 kasus, kemudian Sumedang Selatan 38 kasus, dan Cimalaka sebanyak 29 kasus. Setelah itu seperti biasa diikuti oleh wilayah puskesmas di bagian mana itu? Barat ya, Jatinangor ya, kemudian Cimalaka ke sana. Nah, ini Cimalaka masuk ke ranking ketiga ini. Setelah itu baru ke Jatinangor dan yang lainnya. Tidak ada satupun rasanya puskesmas yang tidak ada kasus. Pasti selalu ada kasus, tapi memang sedikit ya. Dan bersyukur ternyata ada kasus 1-2 saja itu terdeteksi dan terlaporkan kepada kami. Kemudian untuk angka kematian ya tertinggi di tahun 2020 yaitu 7 orang. Nah, ternyata alasan tadi untuk pandemi benarlah adanya, bahwa selama ada pandemi seolah itu tertutup, tetapi ternyata sekarang kan terbuka juga tuh. Di 2020 ada 7 orang ya. Tertinggi di 2020 yaitu 7 orang, yang terendah itu di 2017. Karena memang kasus di 2020 dengan 2017 kan sangat jomplang, 187 dengan 700 begitu ya, otomatis dengan banyaknya kasus ya kematian juga mohon maaf itu mengikuti grafiknya ya. Tidak ada kasus kematian di 2018 dan 2019. Nah, kemudian di 2021 kita dapat 4 penderita yang meninggal, yaitu di bulan Mei pecah telurnya itu untuk puskesmas itu 1 orang. Nah, dari awal Januari sampai April senang kita sudah 0 nih, 0. Wah, benar nih 0 ya. Padahal Januari sampai April itu biasanya kasus meningkat. Ternyata kematian kemarin tidak ada ya. Bulan Mei ada 1. Juni, Juli kita sudah adem lagi nih, adem. Tapi saya juga sudah takut karena pasti di September ke akhir tahun itu biasanya ada saja kasus itu. Dan ternyata dapat 3 di bulan Agustus Puskesmas Jatinangor. Kami sedang menelusuri ini yang Puskesmas Jatinangor karena kasusnya juga baru 1-2 minggu yang lalu. Kita sedang cari seperti apa dan kenapa, dan tentu saja kita akan carikan solusinya ya. Jangan sampai satu wilayah puskesmas meninggal 3 orang gitu, ya. Namun kalaupun demikian case fatality rate ya, CFR, angka yang untuk kematian itu baik menurut nasional maupun secara Kabupaten Sumedang. Jadi perlu diketahui bahwa target SPM untuk CFR ini bagi DBD itu masuk ke dalam SPM, ke dalam IKU itu kurang dari 1%. Jadi kami masih masih bisa mempertahankan. Mudah-mudahan di September sampai Oktober itu kematian tidak banyak sehingga tetap SPM dan IKU kami ini bisa kami pertahankan kurang dari 1% gitu. Lalu angka insidensi rate ya, insidensi rate ini juga sama ada di dalam SPM, itu secara target kabupaten adalah 49,5. Yang tertinggi insidensi rate-nya ada di tahun 2020 ya, tadi dengan 707 kasus itu kan didapat angka 61,3%. Dan di tahun 2021 kami masih bisa setengah dari target IR tersebut, yaitu 22,61%. Ya. Nah, inilah mungkin hal-hal yang akan kita bicarakan, terutama terkait dengan tugas teman-teman sebagai pemberi berita ya, pemberi kabar-kabar untuk masyarakat.
kita harus mengetahui kenapa ini tingginya kasus DBD itu disebabkan oleh apa saja. Ada dua hal penting di sini, yaitu satu faktor alam dan satu faktor manusia. Faktor alam itu akan sulit kita kendalikan. Kita boleh saja kita berdoa, Tuhan, perubahan iklim semoga bisa yang terbaik bagi kami, begitu ya. Tetapi faktor alam itu akan sulit kita kendalikan. Nah, jadi faktor alam ya, seperti iklim kita yang tropis itu memudahkan untuk penyebaran lebih mudah, dan nyamuk juga lebih bisa hidup di iklim tropis, nyamuk Aedes ini ya. Kemudian perubahan iklim, cuaca kemarau seperti kemarin sangat panas. Tiba-tiba ada satu hari di hari Selasa ya kemarin, Dokter Aep, padahal kita gebiar, kita target 2000, ternyata hanya dapat 1300. Kenapa? Karena sasaran enggan untuk keluar rumah, hujan, gerimis, terus sepanjang hari begitu. Dan itu kan hanya satu hari di dalam berapa hari sebelumnya gitu ya. Lalu ada perubahan dari serotipenya virus. Nah, ini perubahan serotipe virus ini nanti kita kaitkan bagaimana alasannya dengan fogging yang tidak terindikasi. Kenapa fogging tidak terindikasi itu selalu kita tentang begitu. Padahal tetap aja ada yang minta. Apakah itu punten tokoh masyarakat? Apakah itu tokoh pejabat? Apakah itu tokoh agama? Begitu ya. Tetap ada kasus dong, harus fogging. Yang harus fogging itu yang menentukan adalah kami, karena kami harus melakukan penyelidikan epidemiologi dulu, gitu, ya. Nah, ini terkait dengan serotipe virus. Kenapa kalau fogging tidak terindikasi kita lakukan? Bagaimana si nyamuk ini akan resisten sehingga terjadi perubahan mutasi dari serotipe virus ini, sehingga akan sulit kita kendalikan. Kalau sekarang memang mungkin dengan adanya fogging yang sekarang, nyamuk yang sekarang itu mudah. Tetapi anak cucu kita nanti mau pakai apa ya? Ya mudah-mudahan kalaupun memang itu terjadi perubahan, manusia lebih pintar dari semua makhluk toh. Tuhan berikan semua kemampuan yang terbaik bagi manusia. Tetapi tetap kita harus preventif saja terjadinya perubahan dari serotipe atau mutasi dari virus-virus ini. Faktor yang kedua adalah faktor manusia. Tingginya mobilisasi penduduk, ya, apalagi sekarang masa pandemi. Coba lihat di Cisarua, ya, mereka biasanya di Bekasi, di Jakarta, jadi TNI, istilahnya TNI kan, orang Cisarua, sama ada apa? Yang punya warteg ya, yang punya warung, tukang minum Indomie dan lain sebagainya. Itu kan bolak-balik. Pada saat di Jakarta seperti apa? Pulanglah dulu ke sini ya. Jadi bukan hanya virus COVID-19, tetapi ternyata virus dari dengue ini juga dibawa kemana-mana. Betul, ya. Apalagi kalau joke-nya kita, kalau guyonannya kita, nyamuknya masuk di kereta cepat. Pak Presiden sekarang sedang membuat rel-rel untuk kereta cepat ya. Ya, banyak kan itu. Bahkan di Kuala Namu ke Kota Medan saja itu kan dengan kereta ya. Coba itu, masuk saja nyamuk di sana. Dia dalam berapa detik, dalam berapa menit, dalam berapa jam sudah bisa jauh. Kalau dengan kemampuan terbangnya secara alami, dia paling hanya 100-200 meter. Tetapi dengan adanya mobilisasi seperti penduduk dan apa istilahnya transportasi, itu kan tidak tertutup kemungkinan, ya. Kan tidak ada istilah perboden untuk nyamuk di kereta, ya kan? Di kapal terbang gitu, di kapal terbang ayah nyamuk itu, ayah wae sih gananya, lu ke bawah mah gitu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian pembukaan lahan baru untuk pemukiman atau pembukaan lahan baru seperti sekarang kita
dua proyek raksasa, satu Jati Gede, satu jalan tol. Ya, proyek Jati Gede itu ngebongkar semua dan menjadikannya satu waduk. Ya, tetapi pada saat kemarau, ya muncul semua katanya. Oh, ini muncul. Ya, jadilah area untuk prewedding di sana karena bagus katanya begitu ya. Nah, pada saat nanti hujan lagi, otomatis di sana tentu saja akan mudah tadi seperti yang saya ceritakan bahwa telur akan menetas di sana, ya. Lalu jalan tol itu begitu apa ya? Kayak kalau lewat kemarin kita keliling dari Cimalaka, Tanjung Kerta, Haryang, Buah 2 itu jalan-jalan yang lahan yang dibongkar dan lain sebagainya. Sebentar lagi hujan turun, banyak genangan. Betul ya. Kalau yang istilahnya kalau Aedes ini, kalau genangannya dengan tanah dia tidak suka. Tetapi sekarang banyak, misalkan apa itu namanya, apa itu untuk membangun tol itu kan ada plastik atau beton-betonnya itu, ya, itu kan bisa menyisakan menggenangkan air. Nah, itu kan, ya, jadi ada cekungan, mungkin nanti ada air di sana, itu kan bisa jadi tempat perindukan untuk nyamuk, ya. Lalu faktor manusia ini tadi yang saya soroti, dan ini di apa yang kita sampaikan kepada teman-teman itu kasih di bold oleh saya, meningkatkan pembukaan lahan baru untuk pemukiman dan meningkatnya fogging tanpa indikasi. Ya tadi permintaan yang kami sadarlah sebagai nakes, jangankan masyarakat awam, kami saja sebagai nakes kalau ada misalkan ada saudara, ada keluarga yang istilahnya itu ada dia DBD, kami juga kan akan sangat gelisah begitu, dan pasti akan harus fogging nih supaya nyamuk nggak ada gitu ya. Nah, inilah fogging tanpa indikasi sehingga meningkatkan resistensi dari nyamuk terhadap insektisida. Semprot mati saat itu, semprot ada lagi yang mati, lama-lama dia sudah terbiasa, ya kan? Betul, imun. Kalau Kang Adang misalkan pakai minyak, pertama beliau pakai itu Agun akan ya. Kedua kali Kang Adang, ketiga kali dari jauh aja udah Kang Adang itu, keempat kali udah akan kecium itu, benar nggak Bun? Karena memang sudah penghidunya sudah seperti itu, dan nyamuk pun untuk fogging itu seperti itu, ya. Kemudian rendahnya budaya PSN. Dalam masa pandemi masyarakat disuruh tinggal di rumah gitu. Tapi apa yang dilakukan ya? Tidur. Kan katanya harus meningkatkan imun Kang, jadi harus tidur makan gitu ya. Jadi nggak ingat lah dengan PSN gitu, pemberantasan sarang nyamuk ini. Kemudian kita dalam masa pandemi juga Jumat bersih kan masih berjarak, masih pakai masker, ya malas lah mungkin untuk melakukan itu. Semakin itu budaya itu semakin menurun, ya. Nah, upaya yang dilakukan untuk menekan kasus ini ada beberapa yang memang mungkin tidak terlalu istimewa karena ini adalah seolah rutinitas, tetapi kami berusaha terus meningkatkan upaya-upaya untuk penekanan kasus ini, ya. Yang satu, tetap meningkatkan pembudayaan PSN 3+ di seluruh wilayah kabupaten secara serentak, ya. Itu dalam setiap tahun Pak Bupati biasanya bukan mencanangkan, membuat satu surat edaran dengan minimal 2 kali dalam setahun itu ada upaya PSN secara serentak dalam 1 hari untuk seluruh kabupaten. Ya, di tahun kemarin itu di antara bulan Oktober ya, kalau tidak salah yang kita ingat ada surat edaran ya Bu Haji ya. Nah, mungkin karena tahu kemarin ini
sedang terus vaksinasi, jadi ini juga agak terbengkalai, mohon maaf. PSN secara serentak sekabupaten dan upayakan kampanye PSN. Yang kedua, adanya Pokjanal DBD di setiap tingkat administrasi, mulai dari RT sampai RT, RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten, begitu ya. Ini terus saja kita gembar-gemborkan. Memang mungkin bentuk Pokjanalnya tidak, kalau Bapak Ibu datang ke desa ada Pokjanal DBD enggak, tidak ada yang khusus. Tetapi kader RT, RW itu sudah pasti mengetahui bahwa adalah upaya di dalam pengelolaan untuk Pokjanal DBD ini, ya. Dan menggiatkan kembali Girij. Girij itu gerakan satu rumah satu jumantik, ya, gerakan satu rumah satu jumantik, di mana di satu rumah itu harus ada satu orang yang menjadi jumantik, juru pemantau jentik, tukang neangan jentik. Saya di rumah, saya itu sebagai jumantiknya kalau di rumah, ya, ada air tergenang picenan, baru dah pokok pasti tingali ya guys, sakedeng deh ya, utek-utek udah gitu ya di. Nah, itulah menjadi satu kewajiban penekanan kita, bagaimana di satu rumah ini harus ada jumantik. Hanya sayangnya mungkin kalau semuanya di rumah itu bekerja, keluar rumah, ya, anak-anak justru yang ditinggal di rumah sekarang ini untuk sekolah secara online, ya kasihan juga ya anak-anak ya, tidak ada jumantiknya. Nah, ke depan mungkin kita akan lebih intensif lagi untuk jumantik oleh anak sekolah ya, Dr. Aep ya. Bagaimana kita mengupayakan anak-anak remaja di usia-usia SMP, SMA untuk menjadi jumantik. Jadi tidak tertumpu pada ibu atau bapaknya atau orang dewasa yang ada di rumah. Itu sepertinya akan lebih efektif. Dan biasanya anak-anak itu lebih patuh dan lebih galak. Ya, saya dengan anak saya yang bungsu dalam protokol kesehatan dia lebih galak dibanding saya, karena memang dia lebih disiplin. Anak-anak itu kalau sudah ini loh, ini akibat ini begini ini. Kalau orang dewasa biasanya mungkin kan bisa saja itu gitu ya, ada selalu pembelaan. Kalau anak-anak antara SMP SMA dia biasanya masih punya semangat yang tinggi dan lebih berkomitmen begitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan promosi kesehatan. Tentu saja ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas kami di Dinas Kesehatan di bagian promosi kesehatan di Puskesmas di bagian promosi kesehatan, tetapi juga mohon maaf menjadi tugas dari teman-teman sekalian sebagai insan pers ya. Lalu penemuan dini kasus DBD dan pengobatan secara segera, early diagnosis and prompt treatment. Jadi bagaimana menemukan segera dan mengobatinya secara segera. Kalau tahun kemarin saya layangkan yang sesuai dengan aksi perubahan saya di level bidang itu dengan situs DBD, mungkin teman-teman masih ingat, sistem informasi terpadu untuk surveillance dan DBD. Jadi surveillance dan petugas DBD dikawinkan untuk bagaimana membuat pemetaan, membuat pencatatan pelaporan secara cepat ya. Jadi ada satu link itu berupa nantinya kalau dibuka itu ada Google Form ya, kalau ada kasus langsung saja itu dimasukkan ke sana, dan bersyukur itu sampai saat ini berjalan sehingga kami bisa mengetahui bagaimana penemuan kasus ya, bagaimana harus pengobatan segera, apalagi kalau ada yang kematian itu segera diketahui sehingga kami lebih cepat melakukan tindakan untuk penyelidikan epidemiologi, tindakan apa yang harus kami lakukan secara segera begitu. Ada beberapa pelatihan yang kita lakukan di tahun ini untuk tata laksana kasus untuk nakes, baik itu dokter, baik itu perawat, petugas promosi kesehatan maupun bidan ya, karena tidak tertutup kemungkinan dan banyak sekali kasus-kasus yang memang diderita oleh anak-anak. Penyediaan logistik, nah ini penyediaan logistik lebih spesifik ke obat-obatan mungkin atau cairan untuk DBD ya. Lalu larvasida, apa itu namanya? Larvasida? Abate,
ya itu, dan tentu saja sarana apabila fogging dibutuhkan. Fogging itu membutuhkan satu cairan yang namanya malathion, dan malathion tidak bisa dijual dimanapun kecuali kita yang pengadaan secara khusus, ya. Nantinya kalau ditambah dengan solar, ditambah dengan bensin, ya itulah nantinya akan dicampurlah malathion untuk menjadikan fogging itu berasap begitu, ya. Lalu yang terakhir adalah penggunaan larvasida abate, ya, dan fogging yang sesuai indikasi. Jadi penekanan hari ini adalah bagaimana kita menekankan bahwa tetap PSM, 3M, larvasida, dan fogging yang sesuai indikasi, tidak sembarang fogging dilakukan. Itu mungkin headline dari teman-teman untuk pemberitaannya, sehingga Kabupaten Sumedang bisa menekan angka insidensi dan kematian karena DBD. Program DBD bisa berjalan terus dan masyarakat bisa kita lakukan preventif promotif, dan kalaupun sudah terjadi kita akan lakukan secara kuratif dan rehabilitatif yang cepat untuk DBD.